Pada video sebelumnya, admin sudah janji akan membahas soal kepindahan Maverick Viñales ke tim satelit KTM Touch3. Kini, Viñales sudah mengamankan tempat untuk 2 musim ke depan. Ia yang awalnya digandang-gandang bisa bertahan dengan tim Aprilia Racing, justru memilih untuk berpaling dari tim Aprilia Racing. Seperti tidak tahu balas budi di saat dirinya lontang-lantung tidak jelas bersama dengan Yamaha, Aprilia mau menampungnya. Justru kini ia malah berpaling dan tidak mau bertahan dengan tim Aprilia. Wait, tunggu dulu, nanti admin jelaskan, simak videonya sampai selesai. Sebelum resminya Jorge Martin ke tim Aprilia Racing, Maverick Viñales memang lebih memprioritaskan untuk fokus pada tim Aprilia Racing di musim ini, dan setidaknya ia bisa bertarung untuk posisi 5 besar pada setiap balapan yang ia jalani. Jikalau Viñales bertandem dengan Martin di Aprilia, jelas saja posisinya akan lumayan jomplang, karena mengingat 3 musim bersama dengan Espargaro saja, Viñales belum bisa tampil maksimal dan baru saja meraih kemenangan perdananya bersama dengan Aprilia. 3 musim, 1 kemenangan. Jujur saja itu bukan sebuah prospek yang bagus untuk mempertahankan Viñales dalam skuad pabrikan asal Nuale Italia tersebut. Aprilia jelas mengincar sesuatu yang jauh lebih dari sekadar podium maupun kemenangan, diantaranya yakni gelar juara dunia pastinya, ya walaupun dengan perubahan yang selalu saja minimalis setiap tahunnya dari tim Aprilia Racing, mending ya sadar diri saja. Berjalan dengan Alex Espargaro memang bisa, tapi ia tidak cukup kuat untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP. Apalagi dengan Maverick Viñales, di mana ia selalu tampil inkonsisten. Seharusnya masalah adaptasi ia tidak perlu membahasnya lagi, karena sudah 3 musim lamanya ia bersama tim Aprilia Racing. Jadi seharusnya kini ia sudah memberikan sesuatu untuk Aprilia Racing. Namun nyatanya penampilan inkonsistennya membuatnya selalu tidak bisa tampil dengan bagus. Menurut admin, kepindahan Viñales ke KTM sendiri disinyalir karena kedatangan dari Jorge Martin, di mana jelas saja posisi Martin lebih kuat karena ia sudah diplot sebagai pengganti dari Espargaro. Dan sebelumnya juga ada Massimo Rivola yang mengatakan akan memprioritaskan pembalap asal Italia apabila Alex Espargaro memutuskan untuk pensiun. Faktanya yang ditunjuk justru Jorge Martin. Jelas, posisi Martin adalah sebagai pembalap utama menggantikan posisi Espargaro. Viñales yang memang sudah 3 musim bersama dengan tim Aprilia Racing juga merasa lebih pantas untuk mendapatkan posisi sebagai pembalap utama menggantikan Espargaro. Sedari awal kedatangan Viñales ke Aprilia Racing, Viñales selalu mengatakan bahwa motor RSGP ini bukan motor yang diperuntukkan untuk dirinya, melainkan untuk Espargaro. Jadi itu adalah faktor di mana Viñales tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya di atas motor Aprilia RSGP. Pembalap sekaliber Maverick Viñales tidak akan bertahan lama-lama sebagai nomor 2 di tim, karena ia ingin mengaplikasikan gaya balapnya dengan motor Aprilia RSGP. Dengan menjadi pembalap kedua, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi, setiap keluhannya dan masukannya akan selalu didengarkan, tapi belum tentu akan diaplikasikan untuk motor. Karena prioritas tim adalah pada pembalap utama di tim tersebut. Jika Viñales bilang A dan Martin bilang B, maka Martin akan lebih didengarkan. Jadi, pembalap kedua harus terima-terima saja, meskipun ia tidak bisa mengeluarkan sepenuhnya dari potensinya, namun tetap berusaha untuk beradaptasi, ya walaupun tidak banyak perubahan besar. Karena sedari awal, Maverick Viñales enggan untuk terburu-buru memutuskan masa depannya. Karena ia sudah mendapatkan banyak proposal proyek menarik dari setiap tim yang ada di MotoGP. Di balik kepindahan Maverick Viñales ke tim satelit KTM Touch3 ini juga membuat pedok MotoGP merasa heran kenapa bisa begitu. Ia melihat dengan rapornya di musim ini, ia sedikit lebih baik dengan tim Aprilia Racing.
Dari segi perolehan poin pun sedikit jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Tapi secara mengejutkan, ia malah mengiyakan tawaran dari KTM. Sebelumnya dianggap rumor semata, namun kini menjadi kenyataan dan Viñales jelas merasa sangat senang bisa bergabung dengan proyek yang sangat menjanjikan dengan tim KTM, di mana KTM bisa memanfaatkan Viñales untuk mendapatkan semua data penting dari Aprilia Racing, dan itu akan jadi senjata ampuh untuk membangun motor KTM RC16 bisa lebih cepat dalam hal cornering speed dan juga bisa lebih lincah saat melakukan akselerasi melibas tikungan, di mana kini KTM sendiri menjadi tim yang bisa mengimbangi atau bisa mengungguli kecepatan motor Ducati Desmosed di GP dalam beberapa kesempatan balapan. Viñales pastinya dengan senang hati akan memberikan informasi data penting itu kepada tim KTM, karena Viñales juga akan disupport langsung dengan motor KTM RC16 spesifikasi pabrikan atau motor terbaru, yang notabene akan sama persis dengan yang digunakan oleh Brad Binder dan juga Pedro Acosta. Jika KTM bisa mengadopsi cara kerja tim Ducati Lenovo, besar kemungkinannya jika mereka punya peluang kuat untuk menggulingkan Ducati dari puncak. Viñales sebenarnya merupakan pembalap yang cepat, dan jika motor yang ia kendarai sudah sesuai dengan yang dia inginkan, maka ia akan sangat kencang. Karena itu sudah bisa terbukti saat ia masih membela tim Suzuki X-Star, di mana Viñales menjadi pembalap yang sangat diprioritaskan dalam tim itu. Dan ia selalu memberikan hasil yang bagus dari setiap balapan yang ia jalani. Jadi, KTM harus membuat motor yang bisa dikendarai oleh keempat pembalap mereka pada musim depan. Di antaranya ada Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Viñales, dan Enea Bastianini. Meskipun kiblat pengembangan motor KTM RC16 ada pada Brad Binder, tapi dengan adanya Viñales dan Bastianini, harusnya KTM bisa memanfaatkan mereka berdua untuk membangun motor dengan paket yang jauh lebih lengkap untuk menggulingkan tahta dari tim Ducati Lenovo.